Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu yang akan membahas tentang program pada software CNC. Di sini saya akan membahas tentang CNC milling sesuai dengan soal berikut. Buatlah nama singkat yang dibuat dari ketentuan-ketentuan di bawah ini. Yang pertama, terbuat dari maksimal 8 huruf dan minimal 3 huruf. Kemudian yang kedua, dimensi per huruf yaitu X sama dengan 30 mm dan Y sama dengan 40 mm dengan jarak antar huruf yaitu 5 mm. Kemudian, buat menggunakan 3 kombinasi alat potong dengan diameter T1 sama dengan 4 mm, T2 sama dengan 6 mm, dan T3 sama dengan 1,5 mm. Mm ini adalah milimeter. Sesuai dengan soal, maka yang pertama kita lakukan itu membuat sebuah sketsanya. Di sini saya sudah membuat sketsanya, jadi kita lihat sketsanya terlebih dahulu. Ini adalah sketsa yang telah saya buat sesuai dengan soal CNC milling ini. Yang pertama, di sini tidak melebihi maksimal dan tidak kurang dari minimal. Kemudian, dimensi per huruf X-nya adalah 30 dan Y-nya adalah 40. Kemudian jarak antar huruf adalah 5 mm. Di sini dilihat. Dan yang ketiga yaitu menggunakan 3 kombinasi alat potong dengan diameter yang berbeda-beda. Untuk alat potong ini nanti kita atur pada softwarenya. Jadi di sini kita langsung saja buka software CNC-nya. Ini adalah software CNC. Kemudian di sini saya sudah mengatur ke CNC milling. Kita lihat dulu sketsanya. Kita belah menjadi 2 layar. Di sini dilihat kita nanti akan membuat sebuah program sesuai dengan sketsa. Yang pertama yang kita lakukan adalah men-setting X-nya dulu di setup ini, verify setting. Pada stok ini X-nya adalah dilihat di sini. X-nya saya menggunakan 125. Jadi di sini diubah 125, kemudian Y-nya adalah 60, maka di sini tetap 60. Kemudian oke. Untuk atur lebar dan tingginya sudah selesai. Kemudian yang perlu kita setting karena kita menggunakan membuat sebuah penggantian alat potong atau M6 nanti. Jadi kita harus atur toolnya. Di sini tool, kemudian setup library. Di sini ketentuan tadi kita lihat dulu ketentuannya. T1 adalah 4 mm, T2 6 dan juga T3 1,5. Jadi di sini T1 kita ubah ke 4 mm, kemudian T2 kita ubah menjadi 6 dan T3 adalah 1,5. Kemudian di OK. Untuk menentukan tool defaultnya kita pilih select tool. Di sini kita pilih tool yang akan kita gunakan pertama kali. Saya menggunakan tool yang pertama ini dengan diameter 1,5. Untuk ini defaultnya ini terserah kalian mau pilih yang mana, tapi saya pilih yang T0. Kemudian select tool. Setelah kita mengatur setup verify setting dan juga toolnya tadi, kemudian kita langsung saja new file. Di sini saya akan tuliskan programnya. Saya tuliskan program terlebih dahulu ya. Sesuai dengan biasanya, saya membuat program di awal, kemudian juga program di akhir. Untuk program di awal ini saya sudah pernah jelaskan di video sebelum-sebelumnya, dan juga program di akhir kenapa saya tulis terlebih dahulu, karena agar nanti setelah sketsa jadi, maka tool akan kembali ke posisi awal.
dan juga M30 ini untuk mengakhiri. Jadi kita langsung saja buat sesuai dengan sketsa. Kita lihat sketsanya. Yang pertama, di sini saya akan membuat sebuah angka, di sini akan membuat sebuah huruf R dulu, baru O, kemudian F, kemudian I, dan nanti akan menggunakan perubahan penggantian alat tool. Jadi kita di sini buat dulu huruf R. Di sini saya akan dari sini menuju ke sini. Yang pertama, kita buat titik dulu di sini. X0 X10 Y10. Maka di sini ditulis Y0 X10 Y10 Z2. Kemudian agar berjalan kasih Z2, kemudian F100. Kemudian menuju ke sini, jadi titik di sini adalah X-nya 10, Y-nya 50. Karena lurus jadi G1, X10, Y50. Kemudian menuju ke sini, ini adalah gerak lurus, X-nya 30, Y-nya 50. Kemudian menuju ke sini, ini adalah gerak searah jarum jam, melingkar searah jarum jam. Menuju ke sini adalah X-nya 30, Y-nya 30. Karena searah jarum jam, G2, X30, Y30. Karena ini adalah melingkar, jadi kita harus memberi R. Kemudian setelah dari sini kita menuju ke sini, titik di sini adalah X10 Y30, G1 X10 Y30. Kemudian gerak yang terakhir menuju ke sini. Jadi di titik ini X40 Y10, G1 X40 Y10. Coba kita running. Kita percepat. Oke. Dilihat ini huruf R sesuai di sini. Ini alat potongnya yaitu sesuai dengan tool yang kita pilih tadi, yaitu 1,5. Kemudian kita buat huruf O. Pada huruf O ini nanti saya akan merubahnya ke tool yang pertama. Tadi kan tool defaultnya T0, kemudian T1. Di sini saya tulis programnya biasa dulu. Huruf O. Saya jalannya dari sini, titik ini. Ini adalah titik X-nya 45, kemudian Y-nya adalah 45. Oke, saya tulis dulu. G0 X45 Y45. Biasanya saya setelah membuat G0 titik awal diikuti G1 Z-2 F100. Kemudian kita lanjut. Setelah membuat titik di sini, saya menuju ke titik ini dengan gerak lurus. Ini adalah X-nya 45, Y-nya adalah 15. Maka ditulis karena gerak lurus. Setelah di sini, saya menuju ke sini. Ini adalah gerak melingkar. Menuju ke sini berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini dilihat X75, Y-nya adalah 15. Karena berlawanan arah jarum jam, maka di sini G3 X75
sesuai gerak, karena gerak melingkar jadi kita kasih R. Kemudian setelah dari sini saya ingin menuju ke sini, jadi titik ini adalah X-nya 75, Y-nya adalah 45. Karena gerak lurus pakai G1 ya. Kemudian yang terakhir di sini, ini adalah gerak melingkar berlawanan arah jarum jam menuju ke sini. X-nya 45, Y-nya 45. G3, X 45, Y 45, dan R-nya adalah 10. Di sini R-nya 20. Kemudian kita coba running dulu sebelum mengubah menuju alat potong, atau sebelum mengubah toolnya kita coba running dulu. Kita percepat. Di sini huruf R sudah membentuk, huruf O dan juga sudah membentuk. Karena tadi aturannya adalah mengubah pergantian toolnya sebanyak 3 kali, karena di sini ada 4 huruf. Jadi yang pertama saya gunakan default, kemudian huruf yang kedua saya ingin merubah toolnya. Untuk merubah tool, maka pergantian alat potong ini menggunakan kode M6. Kemudian kita ingin T1, T2 atau T3 itu terserah. Di sini saya menggunakan T1 dulu. Kemudian kita running. Kemudian di sini akan ada tulisan seperti ini. Insert tool 1 now, press F5 to continue. Jadi di sini jika ingin mengubah tool ke 1, maka kita disuruh untuk melanjutkan dengan menekan F5 atau tekan ini. Saya tekan ini. Dilihat toolnya berbeda, ini ukurannya 1,5 dan tool yang pertama tadi adalah dimensinya 4 mm. Kemudian dilanjut pembuatan huruf F. Di sini sebenarnya untuk mengubah alat potong atau mengganti alat potong itu mudah, tinggal kita menambahkan M6 dan T yang kita inginkan, T1 atau T2 atau T3. Di sini huruf F. Huruf F di sini saya ingin jalannya dari sini ke sini, kemudian dilanjut dari sini ke sini. Jadi ini adalah titik X80 dengan Y adalah 10. Jadi setelah membuat titik di sini, kita lanjut menuju ke sini. Jadi titik ini adalah X-nya tetap 80, Y-nya adalah 50. Jadi G1 X80, Y-nya adalah 50. Kemudian dari sini ke sini, ini adalah X-nya 110, Y-nya adalah 50. G1 X110, Y adalah 50. Kemudian karena saya pindah di sini, maka buat titik dulu di sini. Ini titiknya adalah X-nya 80, Y-nya 30. Maka G0 X-nya adalah 80, Y 30. Sebentar. Setelah membuat titik di sini, selanjutnya adalah ke sini. Titik ini dilihat, X-nya 110, Y-nya adalah 30. Maka di sini ditulis
Oke, huruf F sudah jadi, maka kita coba untuk running. Kita lanjutkan. Dilihat di sini. Huruf F untuk toolnya dimensinya mengikuti yang sebelumnya, yaitu T1. Di sini saya akan merubahnya, yaitu kita tambahkan M6. Saya ingin merubahnya ke tool yang ketiga, jadi T3. Kemudian kita running. Melanjutkan ke tool 1. Sini melanjutkan tool yang ketiga. Oke, dilihat tadi tool yang ke-1 saya atur 4 mm, kemudian tool yang ketiga saya tadi atur 1,5, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita tinggal membuat program yang absolut yang huruf I. Huruf I ini saya mulai dari sini. Kita buat titik dulu. Ini X-nya 115, kemudian Y-nya adalah 10. Maka G0 X 115, Y-nya adalah 10, Z2, G1 Z-2 F100. Kemudian setelah buat titik, kita buat gerak lurus menuju ke sini. Ini adalah X-nya 115, Y-nya adalah 50. G1 X 115, Y-nya adalah 50. Oke, kita running. Melanjutkan ke tool 1, ke tool 3, dan ini mengikuti tool yang di atasnya, yang ketiga. Karena ini baru merubah 2 kali tool 1, tool 3, kita ubah ini menjadi tool yang kedua tadi, yang 6 mm kan. Berarti kita tambah M6 dengan tool yang kedua. Kita running. Kita lihat. Kemudian menuju tool ketiga dan tool kedua. Dilihat. Di sini berbeda-beda sesuai dengan tool yang kita inginkan. Ini adalah tool yang 4 mm, ini yang tool 6 mm, dan ini tool yang 1,5 mm. Jadi alat potongnya ini berbeda-beda. Jadi pada intinya pembuatan alat potong M6 ini, kita tinggal memberikan angka huruf, kita tinggal menuliskan kode M6, kemudian menambahkan T 1 atau 2 atau 3, itu terserah kalian. Jadi yang absolut ini sudah jadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang program inkrementalnya. Untuk pembuatan program inkremental, kita buka new file. Sebentar. Seperti biasanya, saya ketika membuat sebuah inkremental, saya tidak melihat sketsanya lagi, karena untuk mempermudah pembuatan inkremental, saya melihat program absolutnya, yaitu dengan rumus variabel di bawah dikurangi variabel di atasnya sesuai dengan variabel jenisnya itu tadi. Jadi langsung saja di sini saya hilangkan dulu. Di sini saya ketikkan program di awal dan juga program di akhirnya. Ini adalah program di awal. Program di awal ini seperti absolut, inkremental seperti absolut. Bedanya hanya di G90 diganti G91. Kemudian di akhir program yaitu M30. Jadi kita langsung saja untuk membuat sebuah program inkrementalnya. Kita awali di huruf R.
Di sini untuk membuat inkremental saya melihat absolutnya. Di sini yang pertama, G0 X-nya 10 dikurang 0, 10, 10 dikurang 0, 10, 2 dikurang 10 adalah min 8. Jadi di sini G0 X 10, Y 10, Z min 8. Kemudian Z min 2 dikurang 2, maka Z-nya adalah 4. Maaf, min 2 dikurang 2, maka Z min 4. Kemudian F100. Lanjut, 10 dikurang 10, 0. 50 dikurang 10, 40. Kemudian 30 dikurang 10 adalah 20. 50 dikurang 50 adalah 0. Kemudian 30 dikurang 30 adalah 0. 30 dikurang 50 adalah min 20. Kemudian R-nya tetap. Di sini G1. 10 dikurang 30 adalah X min 20. Ini dikasih spasi dulu. Kemudian 30 dikurang 30 adalah 0. Dan yang terakhir 40 dikurang 10 adalah 30. 10 dikurang 30 adalah min 20. Ini adalah huruf R. Kemudian kita running dulu. G2. Oh, bentar kita lihat. 30 dikurang 30 adalah 0. Di sini saya tuliskan 30, maka di sini salah. Kita ulang running. Oke, huruf R sudah. Kemudian kita lanjut huruf O. Huruf O yaitu melihat absolut O-nya. Ini ada M6. Di sini yang kita tulis adalah M3. Dari mana M3? Di sini dilihat M6 dikurang M3 yaitu hasilnya adalah M3. Jadi 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3, M3. Untuk toolnya tetap tool yang pertama, kemudian G0. Di sini dilihat 45 dikurang 40, maka hasilnya adalah 5. 45 dikurang 10 adalah hasilnya 35. Z-nya dilihat di sini 2 dikurang min 2, jadi hasilnya adalah 4. Kemudian G1, min 2 dikurang 2 hasilnya adalah min 4. Kemudian F100. G1, 45 dikurang 45 hasilnya adalah 0. 15 dikurang 45 hasilnya adalah 30. Kemudian lanjut G1 di bawahnya. Oh, ini G3. 75 dikurang 45 hasilnya adalah 30, jadi X 30. Kemudian 45 dikurang, oh mohon maaf, di sini ya. Oh benar, 75 dikurang 45 hasilnya adalah 30, X 30. Kemudian 15 dikurang 15 hasilnya adalah 0. Kemudian R-nya tetap. Kemudian G1. 75 dikurang 75 adalah 0, maka X 0. 45 dikurang 15. 45 dikurang 15 adalah 30, maka Y 30. Kemudian G3. 45 dikurang 75 adalah 30. 45 dikurang 45 adalah 0.
dan R-nya 20. Kemudian kita coba running. Di sini ada yang salah karena ini tadi ke atas kita lihat. Oh, ini, lihat ya. 15 dikurang 45 hasilnya adalah min 30. Di sini kurang min. Jadi kita running. Di sini kenapa menuju ke sini? Kita lihat kesalahannya lagi. Ini, di sini X 30. 45 dikurang 75 hasilnya adalah min 30. Di sini kurang min. Oke, kita running lagi. Oke, benar. Jadi sebenarnya tujuan kita running per huruf itu biar tahu kesalahannya dan cepat untuk memperbaikinya. Kemudian kita lanjut huruf F. Kita naikkan dulu. Di sini M6 dikurang M6 maka hasilnya M0. Untuk T ini tidak dikurangi tapi tetap ya, karena tool ini tadi diatur di softwarenya, jadi tetap T3. Kemudian X80 dikurang X45 hasilnya adalah 35. Y10 dikurang 45 adalah hasilnya min 35. Kemudian Z-nya di sini 2 dikurang min 2 adalah hasilnya 4. Seperti tadi, min 2 dikurang 2 hasilnya adalah min 4. Kemudian G1 tetap G1. 80 dikurang 80 adalah 0. Kemudian 50 dikurang 10 adalah 40. Kemudian 110 dikurang 80 hasilnya adalah 30. 50 dikurang 50 hasilnya adalah 0. Kemudian di bawahnya 80 dikurang 110 hasilnya adalah X min 30. Kemudian 30 dikurang 50 hasilnya adalah min 20. Min 20. Kemudian Z-nya 2 dikurang min 2 jadi hasilnya 4. Kemudian G1 Z min 4 F100. Kemudian 110 dikurang 80 hasilnya adalah 30. 30 dikurang 30 hasilnya adalah 0. Oke, kita coba running. Oke. Ini adalah huruf R, O, F. Kemudian yang terakhir membuat huruf I. Buat huruf I yang pertama M6 dikurang M6 maka hasilnya adalah M0. Kemudian T2 nya tetap jadi T2. Kemudian G0. Kemudian X115 dikurang X110 hasilnya X5. Kemudian 10 dikurang 30 hasilnya adalah Y20. Dan Z2 dikurang min 2 hasilnya adalah Z4. Kemudian G1 Z min 4 F100. Kasih spasi dulu. Kemudian G1 115 dikurang 115 hasilnya 0. Kemudian 50 dikurang 10 hasilnya 40. Oke,
Oke, kita running. Di sini ada yang salah, kita lihat dulu. Di sini ini 10 dikurang 30 hasilnya adalah min 20. Di sini kurang min. Oke, kita running dulu. Kita lihat hasilnya. Continue. Oke. Agar tool ini kembali ke tempat awal, maka kita program ini. Bentar. Kita lihat di absolutnya. Di sini G0 Z 10 ini dikurang min 2. Jadi 10 kurang min 2 adalah 12, Z 12. Kemudian G0 X0 dikurang 115 hasilnya X min 115. Kemudian Y0 dikurang 50 hasilnya min 50. Ini selesai, kemudian kita coba untuk running. Kita lihat hasilnya. Continue. Continue. Oke. Lihat, ini program absolut dan incremental sudah sama karena hasil runningnya adalah sama. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.